pasti setiap makhluk itu Allah ciptakan tidak serupa. Tiap makhluk hidup itu punya mekanisme adaptasi yang berbeda-beda. Tapi prinsip dasar utamanya sama. Yang pertama adalah tantangan fisiologis untuk menghindari dehidrasi. Sistem respirasi itu nggak boleh kering. Jadi dia dilapisi pasti oleh suatu mukosa. Nah, sudah belajar sama Bu Herwi, sistem mukosa di sistem respirasi itu nggak boleh kering. Kalau kering, dia akan dehidrasi, siliannya nggak bisa bergerak. Nah, kalau nggak bisa bergerak, bagaimana mereka mau melakukan difusi? Nah, ada hewan-hewan selain manusia, selain mamalia, contohnya siput, kodok, mereka punya mekanisme adaptasi perilaku pada lingkungan yang rendah. Mereka hidupnya pada tempat-tempat yang lembab, yang basah, karena sistem pernapasan mereka juga di mana? Kodok napasnya pakai apa? Masih ingat nggak? Pakai kulit salah satunya ya. Ya, jadi dia harus basah terus, jadi harus lembab. Nah, kalau manusia, apakah bernapas pakai kulit? Tidak, pakai hidung ya, pakai paru-paru. Nah, Allah membuat sistem pernapasan mamalia khususnya itu diinternalisasi di dalam, baik diinternalisasi mulai dari epitelnya sampai paru-parunya ditaruh di dalam rongga toraks, tertutup dari dunia luar secara langsung. Nah, lalu keuntungannya apa? Tidak mudah untuk dehidrasi, tetapi juga ada tantangannya. Nah, kalau di dalam berarti dia punya suatu sistem yang bisa digunakan untuk memindahkan udara. Halo, ada Mbak AI atau Mas AI di sini? Ada? Tadi kedengaran suaranya. Ya. Ada suatu mekanisme yang membantu untuk memindahkan udara dari luar ke dalam, dan begitu juga sebaliknya, sehingga sistem pernapasan itu perlu pompa. Jadi perlu pompa dan juga permukaan sistem pernapasan yang relatif tipis dan lembab. Nah, lihat tadi di belakang. Nah, ini fungsi sistem pernapasan. Tadi ada ya soalnya ya. Nah, kalau tadi soalnya jawabannya apa? Ya, pertukaran O2 CO2 ya, bukan? Asam basa, pH ya, ya. Ya nanti bisa jadi soalnya ini, tapi yang keluar bisa ini, bisa ini, bisa ini, gitu aja. Ya. Nah, fungsi sistem pernapasan ada banyak, pasti teman-teman sudah tahu. Ya, ini hanya ringkasan saja. Di Charlotte kayaknya ditulis beberapa, di Ganong juga ditulis ada beberapa. Saya merangkum dari beberapanya menjadi 4, tapi mungkin 5, nanti saya tambahkan satu lagi. Yang pertama, pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Jadi tubuh mendistribusikan O2, mengeluarkan CO2, oksigen, karbon dioksida dari hasil suatu metabolisme. Nah, pertukaran ini tentu saja tugas utama daripada sistem pernafasan. Terus yang kedua apa? Pengaturan homeostasis tubuh. Nah, pengaturan homeostasis tubuh itu sistem dapar. Teman-teman udah belajar sistem dapar waktu waktu SMA. Nah, karena tubuh itu mengeluarkan O2 dan CO2, nah, hasil metabolisme bukan mengeluarkan, menukar ya, oksigen dan karbon dioksida. Sistem dapar atau pH, keseimbangan keasaman tubuh, CO2 dikeluarkan oleh tubuh kan dari hasil metabolisme. Maka dia kan bercampur dengan H2O. Jadi apa? Jadi apa? Sehingga H2 CO karbonnya 3. Ini apa? Asam karbonat ya. Asam karbonat tentu saja asam. Nah, asam karbonat ini nanti juga bisa dipecah menjadi H+ dan